Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Seperti biasa di Pusdai Jawa Barat setiap Sabtu pagi pukul 9 hingga pukul 11 ada kajian 2. Silakan Anda hadir ke Pusdai Jawa Barat, maka Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Hari ini Sabtu tanggal 19 Jumadil Ula atau bertepatan 3 bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2022. Insya Allah kita akan mengikuti kajian yang alhamdulillah dengan izin Allah. Bapak Ustadz Nami Taufik telah berada di hadapan kita dan temanya sudah saya berikan. Alhamdulillah pula saya sangat terima kasih kepada beliau bahwa materinya sedang fotokopi tinggal dibagikan lagi. Seperti biasa pengajian kita dibagi 2 bagian. Bagian pertama penyampaian materi 2, lebih kurang waktu kita serahkan kepada Pak Ustadz, dan kemudian masuk ke bagian kedua yaitu untuk dialog 2. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan pada yang cuma kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan materi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallahu wallati takhafuna nusyujahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Surah Nisa ayat 34. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kembali pada Allah atas nikmat yang Allah senantiasa curah limpahkan pada kita, bahwa hari ini kita diberikan nikmat yang kadang diakui sebagai nikmat, kadang tidak. Salah satunya lah nikmat sehat yang sering kita abaikan, terasa tidak sebagai nikmat, walaupun kita nikmati. Makanya kita mensyukuri nikmat itu, kemudian berikan peluang sehingga dengan takdir Allah juga begitu kan, kita bisa melakukan aktivitas syukur terhadap Allah. Salat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan, kalau saya selalu berharap juga bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada kita.
Bapak dan Ibu sekalian, nah, tema kali ini agak pikir sedikit lah. Biasanya tidak kepikir, tapi ini agak pikir sedikit begitu. Ya, temanya adalah kepemimpinan wanita dalam Islam. Menjadi sesuatu yang aneh gitu. Tidak ada tema kepemimpinan laki-laki dalam Islam, tetapi kepemimpinan wanita dalam Islam itu ada. Kan gitu. Nah, kenapa menjadi aneh? Ya, karena tadi barangkali karena keumumannya adalah begitulah, laki, pemimpin itu laki, sehingga ketika ada persoalan muncul wanita yang menjadi pemimpinan itu rame. Kan begitu. Makanya munculkanlah begitu kan. Menjadi sebuah kajian bahwa boleh tidak sih wanita menjadi pemimpin gitu. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan kata Islam, artinya ini jadi persoalan bagi umat Islam. Bagi yang non muslim tidak jadi persoalan pemimpin siapapun kan begitu, tapi dalam Islam kemudian menjadi persoalan. Makanya dikasih judul itu terkait begitu, kepemimpinan wanita dalam Islam. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa sih keterkaitannya kepemimpinan itu dengan gender atau dengan yang lain? Coba yang Ibu ketahui barangkali seperti apa begitu ya? Keterkaitan kepemimpinan tersebut. Ada yang tahu? Dibayang-bayang saja untuk sementara. Ya? Dari sifat atau sosoknya begitu. Kan begitu. Oh gitu. Jadi Ibu sendiri setuju kalau wanita tidak boleh jadi pimpinan? Bisa kalau dia mampu. Dalam posisi tertentu, Pak. Ya. Nah, itu kan kami di ibu-ibu sendiri juga, padahal ini mau dibela itu ibu-ibu. Posisi tertentu, Pak. Kita kalau makan sama. Ya. Beda dengan laki-laki. Oh gitu ya. Baik dari fisik maupun dari sifat. Oke. Santai aja ya. Nah, ini. Jadi ternyata bahwa wanita jadi pemimpin itu sudah menjadi bahasan lama. Jadi bukan hari ini saja begitu. Hanya di kita biasanya muncul begitu kan bahasan-bahasan yang seperti ini itu terkait dengan masa-masa pemilu. Nah, ini yang tidak objektif begitu. Ya? Jadi kalau masa-masa pemilu baru rame begitu. Habis pemilunya, musim-musim politiknya habis, selesai juga bahasanya. Dan muncul lagi pada saat musim politik juga muncul lagi pembahasan ini. Dan karenanya begitu kan, hal yang seperti ini banyak dipolitisir ya, dijadikan komoditi politik ketika ada lawan politiknya kaum wanita, kan gitu. Hanya dikeluarkanlah fatwa kalau lawan politiknya itu adalah wanita. Tetapi ketika dia punya jagoan wanita, jagoannya, nah fatwa itu menjadi hilang kembali, kan gitu ya. Akhirnya kan tadi ini bersama menjadi tidak objektif. Gitu. Nah kita lihat gitu kan, dari tinjauan dari berbagai macam dalil tadi. Ya mudah-mudahan ada pemahaman yang agak lebih tepat begitu. Muncullah sesungguhnya dua pandangan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan wanita jadi pemimpin itu. Ibnu Hajar misalkan mengambil
referensi, dia menukil berbagai macam pandangan yang kemudian dituangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut dalam kitab Fathul Bari-nya. Itu sebagai syarah dari kitab Sahih Bukhari ya. Itu Fathul Bari. Nah, dia mengambil pandangan Al-Khitabi. Menurut Al-Khitabi bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pimpinan, tidak boleh menjadi pemimpin, haram artinya. Nah, kata Al-Khitabi itu annal mar'ata la talil imarota walal qada'a. Gitu. Bahwa yang namanya wanita itu tidak boleh begitu kan memegang kepemimpinan, tidak boleh juga menjadi hakim, tidak boleh juga menjadi qadi. Itu pandangan Al-Khitabi ya. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi menganggap atau punya kesimpulan bahwa itulah yang dipegang oleh jumhur ulama. Mayoritas para ulama itu tidak bolehkan wanita menjadi pemimpin begitu kan, juga tidak boleh menjadi hakim. Nah, hal ini berbeda dengan At-Tabari. Kalau At-Tabari itu justru membolehkan, dia mengambil pandangan riwayat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Malik dan Abu Hanifah itu membolehkan wanita menjadi pimpinan, begitu. Dengan pernyataan alasannya itu talil hukma bima tazuzu bihi syahadatun nisa. Ketika wanita itu boleh menjadi saksi, itu menunjukkan begitu kan, kata beliau itu bahwa wanita pun boleh menjadi pemimpin. Nah, itu mau mana yang diambil dari dua pandangan tersebut begitu. Jadi kesimpulannya memang begitu, ikhtilaf begitu kan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maksud saya tadi ketika ini diungkapkan begitu kan, dibuka tadi ya, supaya kita punya penilaian yang objektif tadi, jangan kemudian persoalan ini menjadi komoditas politik tadi begitu. Di pada saat-saat musim politik yang ada misalkan jagoannya itu begitu, kandidatnya seorang wanita, oleh lawannya dijadikanlah dalil-dalil untuk menentang gitu, mengharamkan wanita jadi pemimpin. Itu maksud saya. Tetapi ketika saat dia punya jagoannya seorang wanita begitu kan, fatwa itu keharaman jadi hilang juga. Itu yang maksud saya. Kan begitu. Itu yang terjadi di kita gitu. So kan rame-rame begitu pada musim politik itu, bikin fatwa yang menentang, yang membela dan sebagainya. Paham sampai di sana? Nah, kita akan lihat dalil-dalilnya mana yang dipakai gitu. Gitu. Tapi sekaligus ini akan bicara tentang hak istri juga hak suami. Ada 3 dalil pokok ya, dalil utama yang dijadikan argumentasi begitu kan, yang dijadikan argumentasi untuk mengharamkan wanita jadi pimpinan itu. Ya, dalil yang pertama itu adalah ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Di sana ada ya, itu dalil pertamanya. Ya, An-Nisa 34 itu. Yang kata Allah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini sampai di sana sesungguhnya dalilnya. Nanti cerita tentang wanita solehnya. Dan maksud saya ketika bicara seorang qawwam, maka akan bicara juga yang ya, artinya kalau diartikan juga ini sebagai pemimpin, maka akan bicara juga tentang apa hak yang dipimpinnya, kan gitu ya. Nah, jadi akan kita bahas ayat ini. Nah, kata Allah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu menjadi qawwam atas wanita.
Nah, sering diartikan tadi qawwam itu adalah pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Kemudian alasan Allah menetapkan suami dalam hal ini ya, adalah suami dari seorang istri tersebut menjadi qawwam, menjadi pemimpin gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Satu karena Allah itu begitu kan sudah mengunggulkan sebagian terhadap bagian yang lain. Ini seolah-olah bahwa laki-laki lebih unggul, lebih utama ketiga kaum wanita. Mau seperti itu? Mengakui tidak laki-laki lebih unggul ketimbang kaum wanita? Kalau mau protes boleh. Artinya gini, tinggal kita memahami seperti apa. Tapi di ayat lain gitu ya, keunggulan laki-laki tersebut itu hanya beberapa saja, tidak terlalu jauh. Tetapi di sisi lain juga begitu kan, ada wanita yang unggul ketimbang laki-laki. Sehingga ini tidak bisa menjadikan patokan bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin tadi karena disebutkan keunggulan. Surah Al-Baqarah lain itu kan Allah menyebutkan unggul di situ unggul apanya? iya, makanya unggulnya apanya? Pengetahuannya Nah, ya bisa jadi. Tapi wanita sekarang, nah kan begitu. Gitu. Karena dalam segi ekonomi juga banyak yang unggul. Iya. Itu parameternya Nah, kalau Rasul menyebutkan keunggulan itu begini, begitu. Bahwa kekurangan wanita tersebut adalah pada saat-saat tertentu wanita itu adalah haid dan nifas. Sehingga pada haid dan nifas itu begitu kan aktivitas ibadah itu berhenti. Laki-laki tidak ada batasan itu kan begitu. Hanya itu. Hanya itu saja sesungguhnya. Makanya begitu kan wa alaihinna ar-rijali darajatun, bahwa wanita itu dengan laki-laki tadi hanya sederajat saja, kata Allah itu bedanya tidak jauh. Itu lihat di cerita surah Baqarah berkenaan dengan talak ya. Di sana surah Baqarah panjang. Kedua, alasannya begitu kan. Allah memberikan alasan supaya paham tersebut, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami kemudian ditetapkan jadi qawwam tersebut bagi istrinya itu begitu kan. Jadi saya lebih mengartikan ini adalah kehidupan privat keluarga, bukan kehidupan publik. Ayat ini ya harus nah dalam persoalan kehidupan publik itu kan beda lagi. Nah, karena memberikan nafkah kan itu. Apa nafkah itu? Salah satunya adalah laki-laki, si calon suami tersebut dia punya kewajiban untuk membayar mahar kan? Nafkah itu. Nah, mahar bukan dari perempuan kan, tetapi dari laki-laki. Karenanya pada saat sudah terjadi pernikahan, laki-laki lah begitu kan yang menjadi qawwam, itu pun kalau suami tadi menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada saat suami tidak menjalankan tugasnya itu, maka gugurlah begitu kan kepemimpinannya itu. Nah, gitu. Makanya saya berkesimpulan bahwa kepemimpinan itu tidak terkait dengan gender, tetapi dengan kemampuan. Iya, paham? Billy badai protes pamegat banget. Kalau di sini Pak, di ayat Al-Quran ini yang sebagian tetap apa ya, sedangkan sebagian yang lain. Iya, artinya laki-laki dan perempuan begitu kan. Allah mengunggulkan sebagian begitu kan terhadap bagian yang lain. Nah, ketika disebutkan laki-laki, artinya menunjukkan laki-laki oleh Allah itu diunggulkan begitu kan ketimbang wanita tadi. Nah, Rasul kan menyebutkan keunggulan kekurangan wanita itu begitu kan hanya haid dan nifas tadi. Begitu. Jadi di sisi lain juga ada.
perempuan banyak begitu kan yang lebih hebat ya, pengetahuannya ketimbang laki-laki, dan kemampuan manajerial juga begitu kan, wanita banyak yang lebih hebat ketimbang laki-laki gitu. Nah, nanti kita bahas tentang as-solihahnya ya, itulah begitu. Nah, kita lihat dari asbabul wurud, asbabun nuzul begitu kan. Kenapa ayat ini turun? Dia untuk memahami ayat, salah satunya indikator begitu untuk memahami ayat itu juga harus paham begitu kan, harus tahu asbabun nuzul ayat ini. Kenapa ayat ini turunkan? Gitu. Walaupun tadi begitu kan dengan dalil ini ya, para politikus itu menjadikan begitu dalil untuk menghantam kaum wanita haramnya menjadi pemimpin dengan ayat ini. Nah, kalau saya mah bukan politikus, jadi akan keluar dari itu. Gitu. Nah, sementara asbabun nuzulnya itu kita bisa lihat dari berbagai macam tafsir, baik Ibnu Katsir atau Bari, Qurtubi begitu kan menjelaskan tentang itu, nuzul as-sabuni. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dinyatakan begini. Ibnu Katsir menukil pernyataan Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri itu ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tastaqdihi ala zaujiha annahu latamaha. Bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang suaminya. Suaminya itu memukul dirinya. Jadi Siti tadi dipukul ke suaminya, ya artinya kemudian tidak menerima atas perilaku suaminya tersebut yang memukul si gadis tersebut. Di tafsir as-sabuni itu malah kemudian dibawa oleh keluarganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kan, itu untuk menuntut ya. Nah, dalam hal ini Rasul sebagai qadhi ya, kapasitasnya. Jadi nanti memahami Rasul juga harus memahami Muhammad, itu harus dilihat dari berbagai macam sisi. Muhammad sebagai qadhi, Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai manusia. Ya kan beda-beda nanti sesuai dengan kapasitasnya. Jadi maksud saya gini, kalau Muhammad itu dipahami sebagai manusia, maka akan terkena hukum-hukum prinsip yang ada pada manusia, gitu. Maka kalau keluarnya dari sisi kemanusiaannya itu tidak bisa jadi dalil fikih, begitu. Kemudian kalau Muhammadnya sebagai qadhi tadi, maka putusan-putusan pernyataan Muhammad tadi sebagai qadhi itu tidak bisa diterapkan secara umum untuk kasus-kasus tertentu saja. Nah, itu cara memahami dalil, Bu. Muhammad dipahami misalkan sebagai sebagai mufti, Muhammad sebagai orang Arab. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad itu tidak akan keluar dari tradisi Arabnya begitu. Makanya tradisi tidak mesti menjadi syariat dalam Islam. Sehingga tidak semua apa yang dipakai, yang dilakukan oleh Muhammad itu menjadi sesuatu ketentuan syariat begitu kan. Lihat dari sisi mana panjangnya. Nah ini sebagai qadhi kan begitu. Karena ada yang mengadukan kan gitu masalahnya, bahwa ini kasus hukum begitu kan, dibawa ke Rasul sebagai qadhi gitu. Jadi nanti putusannya khusus ini gitu. Nah, dia menuntut kisos. Akhirnya fa'anzalallahu azza wa jalla, itu ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Begitu datang tadi seorang mengadukan tindakan suaminya tadi terhadap istrinya, minta tuntut kisos begitu kan kepada hakim itu, maka kemudian turunlah ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami dalam hal ini begitu kan itu menjadi qawwam, pemimpin bagi seorang istri. Makanya ar-rijal itu tidak usah diterjemahkan laki-laki, mestinya diterjemahkan suami kalau di sini. Kan ini misalnya privat begitu. Tidak diartikan umum laki-laki begitu. Tapi ar-rijal itu adalah suami. Gitu. Nah, setelah turun ayat ini begitu kan, maka rujiat bigori kisos, wanita tersebut pulang dengan tanpa hasil, tanpa dilakukan kisos. Itu Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian di tafsir As-Sabuni di 1 ya, halaman 466 itu ini menjelaskan latar belakang begitu kan. Ya, turun ayat ini menyangkut dengan kehidupan privat laki-laki dan wanita dalam rumah tangga tuh. Itu tafsir As-Sabuni. Ini turun berkenaan dengan pembangkangan seorang istri, nusuz. Nah, kan gitu ya. Jadi persoalannya muncul ayat ini turun karena ada seorang istri yang membangkang terhadap suaminya. Pantas tuh suaminya memukul. Gitu. Yang kemudian istrinya itu kemudian dipukul oleh suaminya. Siapa suaminya tersebut? Dijelaskan kalau di As-Sabuni tersebut adalah Sa'ad ibnu Rabi. Ya, begitu kan. Karena nusuz tadi, karena menentang, membangkang terhadap suaminya tersebut, maka Sa'ad ibnu Rabi tadi memukul istrinya itu begitu. Kita tak menampar lain nenggel nyiksa ya. Gitu. Nah, akhirnya karena si istri tadi tidak terima dengan tindakan Sa'ad tadi suaminya, akhirnya mengadukanlah begitu kan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Sa'ad itu dihukum kisos tadi, dihukum balas ya. Nah, Nabi tidak melakukan begitu karena tadi ayat ini turun. Nah, kira-kira sebab nuzul ini kalau kita pahami gini. Jadi Allah begitu tidak merestui untuk dilakukan kisos tersebut, sehingga Rasul tidak melakukan itu adalah berdasarkan wahyu dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi begitu. Ini menunjukkan bahwa saat itu begitu kan sesuai dengan tugasnya sebagai qawwam tadi. Kapasitasnya sebagai qawwam itu begitu kan. Jadi tidak memukul tanpa alasan. Kadangnya bukan berarti ini harus menjadi landasan laki-laki boleh memukul, suami boleh memukul istrinya. Ini ada alasan. Nah, makanya nanti akan bicara begitu kan, bahwa dalil ini ya, persoalan ini akan bicara tentang hak dan kewajiban. Ini yang harus dibicarakannya, bukan persoalan laki-laki perempuanannya. Bukan laki-laki wanitanya yang menjadi pemimpin, tapi yang menjadi persoalan itu adalah tadi tugas dan kewajibannya gitu. Gak paham? Nah, maka ketika suami tadi ditetapkan begitu kan punya kewajiban memberi nafkah dan sebagainya, ya nafkah itu sebagai hak istri, ya kewajiban bagi suami, maka otomatis istri sebagai yang dipimpin tersebut dan anak-anaknya punya kewajiban terhadap suaminya sebagai hak suami kan. Jadi harus dipahami, ada kewajiban, ada hak. Haknya tidak dijalankan, tidak diterima, maka kewajibannya pun gugur. Kecuali kalau musabar. Kan itu sesungguhnya masalah kepemimpinan itu.
Jadi sekalipun ayat tersebut itu seolah-olah secara teks itu bicara tentang laki-laki, tetapi konteksnya itu tentang tanggung jawab seorang pemimpin, begitu kan? Ya. Persoalan sebagai kewajiban seorang pemimpin terhadap hak-hak, begitu kan, yang dipimpinnya. Dalam keluarga tentu yang menjadi pimpinan itu adalah laki-laki, sementara istri dan anak-anak itu sebagai masyarakatnya, kan, sebagai yang dipimpin. Gak paham sampai di sana? Gitu. Bapak, mungkin begini Pak, kan laki-laki itu sebagai pemimpin di keluarga. Keluarga itu mungkin cerminan dari manifestasi nantinya ke arah yang lebih luas, Pak. Kan sesuatu itu diawali dari keluarga, kemudian pada masyarakat, terus kemudian pada negara, kemudian terus dan seterusnya. Iya. Itu gambaran seperti itu diawali dari keluarga. Terus jadi buat apa ada perempuan, ada pemimpin perempuan selama ada laki-laki yang sudah memimpin? Nah, saya misalnya gini, setuju itu, begitu kan, bahwa keluarga tersebut begitu itu bagian dari kehidupan masyarakat yang sederhana. Ya, yang kalau dibawa ke masalah yang lebih luas itu, begitu kan, itu maka persoalannya akan lain. Gitu. Dalam satu keluarga yang menjadi hak, begitu kan, itu adalah suami yang menjadi hak pemimpin itu kan tadi. Sementara dalam kehidupan publik, begitu kan, kehidupan yang lebih luas, bernegara, berbangsa, ini hak semua orang, masyarakat Indonesia, masyarakat satu daerah punya hak, begitu kan, untuk menjadi pemimpin. Terus hanya pada saat dia sudah ditetapkan menjadi pemimpin, nanti ada kewajiban dan juga ada hak. Nah, atau gini, ketika dia seorang sudah menjadi pemimpin tetapi dia tidak menjalankan tugas-tugasnya, kira-kira pantas tidak? Berarti tidak mampu. Itu yang harus dibahas, bukan persoalan laki-lakinya. Nah, saya sederhana gini, dalam keluarga misalkan, awalnya laki-laki lah menjadi pemimpin tadi, sudah ditetapkan setelah akad itu, ya. Karena setelah akad nikah itu pemimpin laki-laki dalam keluarga tadi, begitu. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan keluarganya laki-laki tersebut tidak bisa menunaikan kewajiban itu, kemudian dijalankan oleh wanita. Kira-kira laki-laki punya kehormatan tidak? Tidak. Muncul tidak ketaatan dari seorang wanita terhadap suaminya tadi, dari istri kepada suaminya pada saat suami tidak menjalankan kewajibannya? Tidak akan, kan? Artinya otomatis kan kepemimpinannya itu sudah jatuh. Iya. Kan sederhana memahaminya. Gitu. Ya, ayat-ayatnya seperti itu, begitu kan. Jadi ayat yang dimaksud itu, karenanya tadi bicara, begitu kan, tentang Allah menyebutkan alasan tadi, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kedua adalah suami ditetapkan sebagai pimpin dalam satu keluarga itu bima anfaqu min amwalihim. Salah satu menjadi kewajiban tugasnya tersebut. Sekarang memberikan nafkah misalkan tidak dijalankan oleh suami tadi, malah dijalankan oleh istrinya. Gimana, Bu? Kan misalnya seorang suami yang nggak punya kerjaan dia hanya mengandalkan dari istri, apakah itu harus taat ke suami? Yang lain gimana? Kalau kelihatan Iya. Jadi kalau sudah tidak bisa dijalankan, dalam arti ini, kalau suaminya itu pemimpin tadi sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut, begitu kan? Kemudian
boleh secara hukum istri kemudian menuntut cerai. Dilihat saja di sigot ta'liq. Sigot ta'liq itu menyatakan begitu, kalau suami sudah tidak memberikan nafkah selama 6 bulan, kan begitu. Terus kan begitu. Jadi akan kelihatan begitu kan dari sini. Nah, ya. Nah, sebelum ke sana kita akan sebelum ke dalil lain begitu kan. Nah, karena tadi bicara tentang hak dan kewajiban itu begitu kan. Maka kita akan lihat apa sih kewajiban seorang masyarakatnya, seorang istri dan anak-anak terhadap suami, terhadap bapak, terhadap pihak pemimpin tadi kan begitu. Jadi kan ketika suami ada kewajiban terhadap keluarga tersebut, dan otomatis ketika haknya diberikan maka kan artinya istri sebagai masyarakat dari satu keluarga tersebut punya kewajiban karena haknya sudah diterima. Gitu ya kan bicara itu. Nah, Allah kan menjelaskan, kata Allah itu fasolihatu qonitatun hafidhatun bil ghaibi bima hafidallahu. Wanita soleh itu, istri yang solehah itu adalah istri yang qonitat. Qonitat itu taat terhadap suaminya, tidak melakukan nusyuz. Nah, tadi kan gitu. Jadi kenapa Sa'ad bin Rabi tadi memukul istrinya? Karena istri Sa'ad bin Rabi tadi itu menentang, membangkang, tidak taat terhadap Sa'ad, sehingga Sa'ad sebagai pemimpin tadi melakukan sebuah hukuman. Jadi memukul itu sesungguhnya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memberikan sanksi agar perilaku nusudnya itu hilang. Jadi bukan mencederai ya, gitu. Karena Allah juga memerintahkan. Begini, jadi dalam hal apapun begitu kan, ketika haknya diterima ada kewajiban, maka ketika kewajibannya dilanggar ada sanksi kan? Terus ada sanksi. Nah, qonitatun itu satu, taat. Kedua, hafidhatun lil ghaibi. Wanita solehah itu, istri yang solehah itu selain mentaati suaminya adalah hafidhatun lil ghaibi. Dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, termasuk juga menjaga kekayaan harta suami tadi pada saat suami itu tidak ada, kan gitu. Jadi tolong coba-coba begitu kan, pada saat suami tidak ada itu para ibu menggunakan kesempatan suami tidak ada tadi untuk melakukan sesuatu. Wanita soleh itu yang menjaga kehormatan dirinya begitu kan. Maksudnya juga tidak menghambur-hamburkan harta suami tadi, kan gitu, itu tidak. Ya, hafidhatun lil ghaibi tadi selain taat itu. Nah, sampai sana kan hanya dua. Apa kewajiban seorang itu sederhana, taat begitu, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian juga menjaga harta suaminya. Nanti ada dalil yang di arah itu. Apa keutamaannya dan apa balasan Allah bagi wanita istri yang soleh tadi. Itu apa solihah itu. Nah, karena kalau dilihat dari sini sesungguhnya kewajiban seorang istri itu ya tidak banyak, hanya taat saja. Tidak ada kewajiban mencuci, tidak ada kewajiban masak, tidak ada kewajiban lain lagi. Hanya mentaati saja. Ya. Gitu kan? Jadi siapa yang masak? Ya suaminya. Siapa yang ngepelnya? Suaminya. Ya?
Apa? Nah, berat. Nah, inilah yang disebut dengan tadi kompromi itu. Pada saat suami itu keluar rumah mencari nafkah, artinya ada kewajiban suami yang tidak bisa dijalankan oleh suaminya, maka kemudian dilakukan oleh istrinya. Perintahlah keluar. Nah, kan gitu. Ketika suaminya memerintahkan, maka istri solihah tadi taat terhadap perintah suami. Harus gitu. Ya memang tidak mungkin begitu kan, semua itu dilakukan oleh suami. Jadi kerjasama. Betul itu. Makanya jangan aneh. Kalau saya di rumah itu ya kalau harus masak ya masak. Gitu. Tapi di masyarakat seolah-olah semua pekerjaan itu harus perempuan. Ya makanya harus tahu apa haknya, apa kewajibannya, kan begitu. Gitu. Nah, apalagi ketika tadi haknya tidak diterima sementara kewajibannya harus dijalankan, itu tidak adil. Kan begitu. Ya paham tuh. Jadi paling nupas ya engke ibu jeung bapak. Kan gitu ya. Jadi apa solihatu qanitatun hafidatun itu bahwa wanita yang soleh itu, istri yang soleh itulah istri yang taat. Jadi ketika disuruh oleh suaminya mentaati. Kenapa? Sebagai kewajiban karena dia menerima haknya tadi, diberikan nafkah tiap bulannya, begitu sebagainya. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau suami tidak memberikan, dia misalkan gini, dia itu mampu untuk memberikan nafkah, beda lagi dengan yang tidak mampu tentunya. Dia itu punya begitu untuk memberikan nafkah tadi, tidak nafkah itu tidak diberikan. Wajib tak mentaati? Wajib tak taat ke suami? Kalau suami itu dia punya kewajiban dan mampu menjalankan kewajiban itu tetapi tidak dijalankan, bingung kan? Ya. Secara fikih itu tidak usah gitu. Kajaba lamun tadi ya tidak dijalankan itu karena memang tidak punya kemampuan, ya terimalah, istri harus sabar dengan keadaan itu, begitu kan? Kan gitu. Tetapi maksud saya pada saat suami itu punya kemampuan untuk melakukan itu tetapi tidak dilakukan, tetapi untuk yang lain dia bisa. Misal gini Bu, ada banyak bapak-bapak yang kebiasaannya itu mancing. Tapi punten ya. Mancing. Untuk mancing itu misalkan begitu kan satu lapak ya 200.000 lah begitu. Iya, selalu ada begitu. Tapi pada saat anaknya minta jajan, suaminya minta bekal, tidak diberikan. Artinya apa? Artinya suami tidak menjalankan kewajiban padahal dia sanggup begitu. Gitu kan? Dolim kan? Nah, maka pada saat itulah begitu kan yang bahwa wanita itu pantas, wajar kalau kemudian juga tidak mau taat terhadap suaminya. Ya insya Allah tidak, karena memang haknya juga tidak diterima. Kan tadi bicaranya hak dan kewajiban. Kalau haknya diterima, kewajiban ada. Kalau haknya tidak diterima, kewajibannya juga tidak ada. Tetapi kalau mau bersabar, nerima begitu kan dengan keadaan seperti itu bagus. Gitu. Nah, kita kan bicara secara fikih itu. Gitu. Ya? Gimana? Ya, laki-laki jual itu kemudian istrinya sabar, ya memang paksa, tapi kan tertekan pastinya. Gitunya. Pahala.
Ya makanya begitu kan, makanya daripada ini kan bisa dikompromikan tadi begitu kan, dan ada jalur hukum yang dibenarkan. Jadi pada saat itu begitu kan, itu istri tadi pilih begitu kan, mau tetap mau pisah, kan jalurnya jelas begitu, tapi bukan mempengaruhi ibu-ibu untuk supaya paham saja begitu. Nah, sementara pahalanya bagi wanita bagi istri yang mentaati suaminya tersebut begitu kan kemudian muncullah beberapa hadis. Saya ambil 2 hadis saja. Satu dari Abu Hurairah ya, dan itu dicatatnya dalam kitab Abu Dawud atau Yalisi. Kemudian Ibnu Katsir mencatat dalil ini begitu kan sebagai tafsir dari surah Nisa yang tadi. Nah, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasul itu ini tafsir dari pas-solihah tadi, wanita yang soleh, istri yang soleh. Kata Rasul itu adalah khairun nisa, sebaik-baiknya istri bukan imro'atan, bukan wanita, ini istri. Jadi ketika an-nisa, istri dari suami. Tetapi kalau imro'atan, wanita secara gender. Paham? Gitu. Khairun nisa, sebaik-baiknya istri itu adalah imro'atun, kan gitu, kan gitu. Sebaik-baiknya istri itu adalah imro'atun. Idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau kamu para suami begitu kan, memandangnya itu menarik hati, menyenangkan. Jadi salah satunya adalah wanita soleh itu dari sifatnya adalah kalau ditutup ku suami teh begitu kan, suaminya senang. Nah, hati-hati kalau ibu ditutup ku suami, suaminya camrut. Sok itu tara. Suami sok nutup ka ibu tara. Nah. Jadi kalau suaminya memandang begitu kan, suaminya itu senang begitu kan, menyenangkan istri. Itu artinya menunjukkan secara penampilan pun di hadapan suami begitu kan, bahwa istri yang soleh tersebut selalu berhias begitu kan di hadapan suaminya. Karenanya berhias tabarruj gitu kan. Ya, disebutnya itu begitu, berhias itu bukan untuk orang lain. Kira. Jadi kalau ibu sudah melakukan hal yang demikian begitu, jangan khawatir suami lari ke wanita lain. Tapi jangan-jangan begitu kan para suami tadi melakukan selingkuh dan sebagainya tersebut karena istrinya tadi yang lamun dipelong wae begitu kan kasebeleun. Gitu. Ya harus menyenangkan begitu. Secara fisik kan menyenangkan apa? Ya iyalah. Ya kan orang itu awalnya melihat fisiknya. Gitu. So, pandangan pertama itu tidak melihat watak dan sifatnya, tetapi melihat fisiknya. Dan ya Rasul juga kan menyebutkan yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan itu karena melihat fisik. Jadi jangan abaikan urusan fisik pun. Berdandan begitu kan, jadi jangan untuk orang lain berdandannya, untuk suami. Biarkan suami itu betah tinggal di rumah, tapi ulah bikin kata gawe. Ya teta. Jadi khairun nas itu imratun idza nadarta ilaiha sarratka begitu. Kalau dipandang itu adem gitu. Gitu. Satu. Kedua, kata Rasul, idza amartaha atau atka, kalau suaminya, kalau kamu itu menyuruh kepada istrimu tadi, istrimu itu kemudian melakukan suruhan tadi, artinya mentaati apa yang diperintah. Wanita yang soleh itu
sebaik-baiknya istri itu begitu kan adalah seorang wanita yang kalau dipandang oleh suaminya tadi suaminya senang. Gitu. Suaminya pulang kerja capek-capek di kantornya banyak masalah begitu kan. Kemudian datang ke rumahnya disambut oleh istrinya yang sudah berdandan rapi, menyenangkan, senyum begitu. Itu rasa capek akan hilang. Tapi coba balik begitu. Gusman di kantor loba masalah gitu. Datang ka imah disampakeun ku beungeut anu camerut. Kira-kira apa? Apa camerut Bu? Hanya kan itu sesungguhnya. Jadi imro'atun idza dorta. Kemudian kalau disuruh itu mentaati begitu. Sampai kan ketika makanya tadi sesungguhnya kewajiban itu ada pada suami tadi begitu kan. Istri hanya taat saja. Hanya kalau istrinya suaminya tadi menyuruh tadi dalam keadaan apapun begitu kan, karena dia sudah menerima haknya tadi, suami menjalankan kewajiban, maka tidak ada pantas untuk menolak sekalipun tadi diajak tidur. Ada kan hadis yang menyatakan yang kata Rasul itu bahwa ketika suaminya mengajak tidur kemudian istrinya menolak dan istri suaminya itu marah sampai pagi, maka malaikat pun ikut marah. Iya. Gitu. Itu nolak ya. Lamun si suaminya tadi sudah menjalankan kewajiban. Ketiga, kata Rasul, idza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Kalau kamu sedang tidak ada, para suami sedang tidak ada, kata Rasul itu, dirinya mah teu aya nyagunya, ieu mah abdi nu gaduhna. Nah, hafizatka fi nafsiha wa malika begitu. Kalau kamu para suami sedang pergi, tidak ada di rumah begitu kan, maka istri yang soleh itu adalah yang menjaga begitu. Hafizatka, menjaga untuk kamu pinapsiha, kehormatan dirinya. Gitu. Jadi ulah mentang-mentang suami teu aya tamu pameget kemudian ku ibu diasupkeun ka imah. Nah, itu enggak boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya yang datang apa nih? Ya kalau yang mahram itu jadi masalah. Kan ya, nah itu idza gibta. Karena tadi ibu juga berdandan bukan untuk yang lain. Hati-hati juga menempelkan pasang profil begitu kan di medsos itu begitu. Karena ibu akan dilihat oleh banyak orang. Ya, pakai hijab lah begitu. Ya. Iya, pakailah yang pakai hijab begitu kan. Nah, gitu. Jadi menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga bukan hanya menjaga kehormatan dirinya begitu kan, juga menjaga harta suaminya. Ulah mengpeng suami teu aya begitu kan. Ya, kecuali apa yang sudah diberikan oleh suami kepada ibu, gunakan saja itu karena memang sudah diberikan kan begitu. Nah itu wanita istri yang soleh teh. Jadi bahasanya an-nisa imro'atun. Jadi ini ketika bicara an-nisa itu begitu kan, adalah bicara seorang istri dari suaminya. Sementara imro'atun adalah wanita secara umum. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kira-kira bicara umum tidak? Ini bicara privat keluarga, bukan bicara yang lain. Ini istri.
Ya. Berarti segala sesuatu harus dari suami. Iya. Kalau sekalipun itu kita mau memberikan misalnya sesuatu ke orang tua kita, ke ibu mertua atau orang tua sendiri, itu masih jadi suami juga. Betul. Leres ari artos ti suami mah. Tapi kecuali lamun ibu gaduh artos nyalira. Itu lain lagi. Gitu. Akan ada satu kasus yang nah hebatnya kalau istri itu sudah taat, kan begitu. Nah, di Imam Ahmad itu meriwayatkan dalam kitabnya Musnad Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, ya. Ini di tafsir Ibnu Abi Hatim dicatatnya. Kata Rasul, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu begitu sholat 5 waktu. Ini bicara umum lagi, mar'ah. Wa shomat syahroha, saum Ramadannya, ya. Wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya. Wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, kepada istri yang tadi begitu, sholat 5 waktu, saum Ramadan penuh, kemudian farjinya dijaga, kehormatan dirinya dijaga, begitu kan. Termasuk hadis yang di atas, kemudian juga mentaati suaminya. Nah, maka nanti akan diserukan oleh Allah itu, kata Allah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati si'ti. Silahkan kalian masuk ke dalam surga mau dari pintu mana saja kamu mau. Jadi disediakan beberapa pintu untuk masuk surga bagi para istri yang soleha. Mau? Iya. Jadi ya bukan satu pintu masuk surganya, dari berbagai macam pintu. Gitu kan? Tidak disebutkan, ini berarti tidak terhingga. Kalau orang yang wudu baca syahadat setelah wudu itu hanya 8 pintu. Ya, hadisnya kan gitu. Siapa yang wudu sempurna wudunya kemudian baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, futihat abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan pintu 8 pintu surga. Ini tidak disebutkan berapa pintunya, ini menyebutkan tidak terhingga. Lebih hebat lagi begitu ketimbang yang wudu tadi bagi istri yang soleh. Dan hebatnya lagi, kesolehan seorang istri taat terhadap suaminya tersebut akan membawa yang lain masuk surga. Mau? Ya. Ini bicaranya ketaatan tadi, Bu. Ini bicaranya tentang ketaatan. Ada satu kasus di zaman Rasul, seorang sahabat yang baru menikah kemudian daftar menjadi tentara, untuk berperang terhadap Rasul. Berangkatlah dia. Tapi sebelum berangkat, dia tadi amanat kepada istrinya. Cek eta jalma sahabat tadi nyi akang rek init perang. Begitu. Sameme akang balik nyai temenang init-initan, temenang ninggalkeun ieu imah. Sakitu. Nah, karena wanitanya soleh tadi begitu kan, istri itu soleh tadi, taat terhadap suaminya, dia lakukan. Nah, godanya datang. Begitu. Pada saat sudah berangkat, nah, beberapa waktu kemudian begitu kan datanglah berita dari kampung halamannya bahwa ibunya itu dalam keadaan sakit. Ayan menyamper tempok, kan begitu, indung maneh gering. Ngerti bahasa Sunda teh? Nya, biasa ngartos mah. Jadi campur nya. Gitu. Nah, ketika datang utusan tadi untuk menjemput karena ibunya sakit tersebut, kata si istri tadi, maaf bahwa hari ini saya tidak bisa menengok ibu yang sedang sakit tadi.
karena suami saya sudah berpesan bahwa saya tidak boleh meninggalkan rumah sebelum suami datang. Baliklah putusan tersebut yang kosong. Berikutnya datang lagi begitu kan, mengabarkan bahwa ibunya sudah parah sakitnya, kan gitu. Terus si istri tersebut tidak melakukan begitu kan, sekalipun ibunya tadi sakitnya sudah parah, karena suaminya belum datang. Sampai ujungnya terakhir begitu datang lagi utusan tersebut mengabarkan bahwa ibunya sudah meninggal. Ditengok tuh, suaminya kan datang. Si istri tadi tidak melakukan itu begitu kan, tidak berkunjung, tidak melayat ibunya sudah meninggal tadi, karena tadi pesennya bahwa suaminya itu begitu kan belum pulang. Berani itu ibu gitu? Gitu kan gitu. Sampai akhirnya kan ceritanya pulanglah suami tadi, selesai tugasnya, kembali ke rumah kan begitu. Ceritakanlah itu kepada suaminya. Akhirnya dia berdua datang kepada Rasul menyampaikan kasus itu. Akhirnya kata Rasul apa? Kata Rasul itu, ibu kamu masuk ibu kamu masuk surga karena ketaatan kamu terhadap suami kamu. Kan begitu. Cep nanti saat istri sudah menikah dengan seorang laki-laki begitu kan, maka yang wajib ditaati itu adalah suaminya, bukan orang tuanya lagi. Dibatasi dengan pernikahan. Tetapi kalau anak laki-laki menikah dengan seorang istri, tetap yang harus ditaati itu adalah orang tuanya, ibunya, bukan istrinya. Paham ya? Itu beda begitu. Jadi laki-laki tidak terputus begitu kan dengan orang tuanya kalau sudah menikah. Tapi kalau istri itu sudah kewajiban mentaatinya adalah kepada suami kalau istri. Makanya tadi kalau mau memberikan sesuatu kepada ibunya begitu kan, atau kepada orang tuanya, ya harus diizin dari suami. Tetapi sebaiknya tadi begitu kan, ngobrol lah begitu, adakan kesepakatan antara suami dan istri tadi dalam hal itu mau berbagi tadi dengan orang tua. Misalkan kesepakatannya begini, bahwa kalau mau memberikan kepada orang tua si istri tadi, suaminya lah yang memberikan. Ya paham? Sementara ketika mau memberi kepada orang tua suami, istri yang memberikan. Itu supaya dua-duanya punya nilai baik di hadapan mertua masing-masing. Tong selumputan begitu kan gitu. Istrina mereka indungna, suamina mereka indungna begitu. Jadi cek mertua na tadi, ibu kaminan tuh teh medit teuing antara barang bare, padahal tadi suaminya yang beri. Karena itu, nah itu akibat dari ketaatan suami istri. Nah makanya tadi, sehingga kemudian dalil itu surah An-Nisa tersebut, nah muncullah kalimat yang kata Allah itu, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Iya. Terus tuh, kira tinggal bisa salah. Gitu. Nah, itu kata Allah itu. Jadi lengkap ini ayat bercerita tentang suami, kemudian bicara juga tentang istri yang soleh. Nah juga kata Allah itu, wallati tahufuna nusyujahunna, kalau kamu para suami tadi melihat ya, istri tersebut itu dikhawatirkan melakukan nusyuj, ya. Apa nusyuj teh? Membangkang, tidak taat begitu. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, langsung diajarkan oleh Allah, fa'iduhunna, berikan nasihat istri itu kalau melakukan nusyuz.
Nah inilah suami harus bijaksana menyikapi perilaku seorang istri. Jadi tidak mentang-mentang melakukan kesalahan itu begitu kemudian dihantam saja, itu tidak. Langkah pertama adalah nasihati, ajak ngobrol, berikan pencerahan, kan begitu. Kalau sudah diberikan nasihat kemudian masih nusud juga, masih bangkang juga begitu kan. Nah kemudian kata Allah, wahjuruhunna, pisah tidur, jauhi tempat tidur, misah sare. Kalau istri yang soleh tadi yang taat itu, pada saat laki-laki memperlihatkan tindakan seperti itu dia akan khawatir. Gitu. Jadi lamun ayeuna mah ditinggalkeun ku suamina sare misah teh teu naon gitu. Atau cenah tuh nya. Dulu itu jadi pertanyaan, Bu. Jadi kalau suaminya itu ngajak misah sare gitu kan, jangan-jangan ada kesalahan dan sebagainya begitu. Gitu. Ini pisah tidur. Kalau diingatkan dengan itu pun masih nusud, masih bangkang, kata Allah, wadribuhunna, ambil tindakan yang ketiga begitu kan, hukum mereka, pukul mereka. Tapi tadi catatannya bukan memukul, menyiksa, maknanya adalah tadribah, memberikan pendidikan, berikan pelajaran begitu kan, sanksi agar tidak melakukan kesalahan lagi. Kan setiap tindakan salah itu harus ada sanksi agar jerak begitu. Tong diantep maksiat mah. Gitu. Wadribuhunna itu. Selesai misalkan fa'in ata'nakum fala tabghu alaihina sabila. Nah, kalau wanita tersebut sudah soleh begitu kan, sudah taat begitu terhadap para suaminya tersebut, maka jangan cari-cari jalan. Suami itu jangan cari-cari alasan untuk menyakiti para istri kalau sudah soleh. Tong loba alasan gitu kan. Gitu kata Allah. Kalau sudah soleh. Nah, perhatikan kan dalam hal ini juga. Jadi ayat ini maka itu bicara tentang kewajiban dan hak suami istri, bukan bicara tentang siapa yang memimpin gitu. Itu dalil pertama yang dijadikan dalil bahwa haramnya apa namanya kepemimpinan wanita. Nah makanya dibantah begitu ya dengan pemahaman tadi. Nah dalil kedua gitu. Dalil kedua itu hadis yang diajukan argumentasi bahwa wanita itu haram menjadi pemimpin teh. Gitu. Hadisnya dari Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis kedua itu. Nah, ini peristiwa catatan bagi hadis ini. Hadis ini baru terkonfirmasi adanya hadis ini setelah jauh wafat Rasul. Jadi tidak di zaman Rasul ini terkonfirmasinya ada hadis ini. Zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar tidak ada, zaman Utsman juga tidak ada begitu kan. Zaman Ali juga tidak ada. Munculnya itu pada saat kehancuran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat Aisyah radhiyallahu anha tidak sepakat dengan kebijakan politik Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia memimpin pasukan perang yang berunta, disebut perang Jamal. Gitu munculnya hadis ini, yang akhirnya kan hancur, kan begitu ya pasukan Aisyah itu. Maka kasus ini kemudian dipertanyakan begitu kan, muncullah sosok Abu Bakar radhiyallahu an yang menceritakan bahwa kata Abu Bakar itu seolah-olah gini lah, untung kuring teh begitu kan tengilu begitu di pasukan Aisyah yang tadinya hampir-hampir mau ikut serta begitu kan, begitu. Tamun ngilu mah hancur kan begitu. Jadi seperti itu begitu. Nah, apa memberi manfaat padaku begitu kan? Kata Abu Bakar itu laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin
sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da kitu an al-haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Begitu. Kata Abu Bakar itu, Allah memberikan manfaat kepadaku sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Jamal itu, begitu. Yang pada waktu itu kata Abu Bakar, hampir saja aku ikut serta dalam perang itu. Untung tengilu, begitu kan. Gitu. Nah, bahwa datang kata Abu Bakar tadi, ya, dulu ada seorang utusan begitu kan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar bahwa penduduk Persia, Kisra rajanya itu qad malaku alaihim binta Kisra. Datang kabar kepada Rasul bahwa Raja Kisra tadi begitu kan sudah mengangkat anak wanitanya menjadi raja. Nah, sampai akhirnya Rasul memberikan komentar, kata Rasul itu la yupliha qaumun walau amarahum imro'atan, begitu kan. Akhirnya begitu kan Rasul memberikan komentar terhadap berita itu. Kata Rasul tadi tidak akan beruntung. Nah, di sini yang ujungnya yang dipakai la yupliha qaumun walau amrahum imro'atan. Itu kata Rasul teh. Tidak akan beruntung begitu kan satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Tidak beruntung kata Rasul. Ini jadi dalil teh begitu kan oleh para politikus kita untuk menghantam lawan politiknya wanita. Nah, kalau jadi catatan tadi hadis ini di zaman Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada begitu, Utsman tidak ada, muncul itu pada kasus itu. Makanya ini hadis politis. Nah, kita lihat bahas hadis ini dari sisi turunnya saja begitu, dari sisi terkonfirmasinya juga aneh. Nah, hadis ini sahih ya. Hadis ini ditempatkan di wabab oleh Imam Al-Bukhari itu. Nah, bahwa persoalan hadis ini adalah persoalan ketika berita datang kepada Rasul tadi. Sesungguhnya Rasul sedang terjadinya ini, asbabul wurudnya itu bahwa ada Persia pada saat itu begitu kan sedang terjadi konflik politik. Para elit politik Persia tersebut itu sedang terjadi sangat hebat sehingga muncullah berbagai macam kekacauan. Dan pada akhirnya begitu kan raja tadi bangkrut kalah menurutnya, yang kemudian Raja Kisra itu begitu kan menetapkan mengangkat putrinya itu sebagai raja. Itu konfliknya. Gak paham? Sampai di sana? Gitu. Nah, kan kebayang ke orang begitu ya, Jadi pada saat itu sesungguhnya begitu ya, bukan persoalan wanitanya, tetapi seorang wanita yang tidak punya capable, tidak punya kemampuan untuk memimpin begitu. Rasul memberikan komentar itu. Bukan persoalan wanitanya begitu, tetapi wanita tersebut tidak punya kemampuan untuk memimpin sehingga ya tidak akan beruntung. Tidak akan sukses begitu. Gitu. Nah, kalau bicara hari ini itu. Jadi kaum wanita itu sudah melampaui laki-laki di bidang pengetahuan, kan gitu. Pada saat itu kan belum ada gitu wanita yang menjadi. Terusnya dibanding kemajuan kaum wanita itu hari ini kan sudah sebelah pesat, banyak doktor, banyak profesor begitu kan di kalangan kaum wanita.
sehingga ilat hukum ketidakmampuan itu tidak ada. Karenanya begitu, ketika ilat hukumnya tidak ada, maka hukum haram tidak bolehnya wanita jadi pemimpin itu juga tidak ada. Kenapa? Karena ketidakmampuan wanita tersebut sudah berganti menjadi banyak kemampuan. Kan hukum mah gitu. Al hukmu yadurru ma ilatihi, hukum itu ada karena ada ilat hukumnya. Ilat hukumnya tidak ada, hukumnya pun tidak ada. Gitu. Catu ta? Jadi itu bisa dipakai dalilnya. Hadis ieu teh sama dengan surah An-Nisa tadi, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan, mentidakbolehkan wanita menjadi pemimpin. Dua tah. Nah, yang ketiga masih Abu Bakar. Nah, yang menjadi dalilnya itu adalah pernyataan Rasul, masih kasus tadi, adalah pernyataan Rasul bahwa halakat ar-rijalu idza ata'at an-nisaa, halakat ar-rijalu idza ata'at nisa. Salasan, Rasul menyebutkan 3 kali. Ini menggunakan kata nisa lagi, bukan kata imro'atan. Ya. Gitu. Nah, kata Rasul itu bahwa setelah mendengar informasi tadi begitu kan, berkenaan dengan kejatuhan Kisra tadi yang kemudian mengangkat pemimpin itu begitu kan. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasul sedang tiduran begitu kan di pangkuan Aisyah, mendengar kabar yang menggembirakan itu bahwa kaum muslimin menang dalam peperangan tersebut begitu. Ya, sampai mendapatkan berita bahwa Raja Kisra tadi mengangkat seorang wanita putrinya sebagai pemimpin tadi. Nah, Rasul memberikan komentarnya adalah kata Rasul itu halakat ar-rijalu idza ata'at nisa. 3 kali menyebutkannya. Kata Rasul itu binasalah kaum laki-laki begitu kan ketika mentaati seorang wanita. Nah, baik menggunakan dalil dia. Ayo. Mau menggunakan. Hanya saja ini pun tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena dalil ini adalah lemah. Gitu kan? Dhaif. Kan gitu. Dalil ini tidak bisa dijadikan alasan begitu kan? Gitu. Karena di sana ada yang namanya Ibnu Abdul Aziz yang didhaifkan oleh ahli-ahli hadis. Kita bisa lihat dalam kitab Tahdhib At-Tahdhib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu berapa puluh jilid ya kitabnya. Silakan aja dibuka kalau punya. Ya, jilid 1 halaman 447 sampai 448. Jadi bahas hadis ini saja itu 1 halaman penuh. Gitu. Nomor hadisnya itu 880. Nomor hadisnya. Kitab Tahdhib At-Tahdhib itu kitab biografinya para perawi. Jadi Ibnu Hajar itu punya 2, ada Tahdhibut Tahdhib, ada Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal lebih luas lagi begitu kan, menyempurnakan. Jadi kalau tanya sahabat A itu apa, cacatnya apa, kebaikannya apa, itu ada di sana. Sebab biografi perawi itu penting untuk menetapkan hadis itu sahih dan tidak. Gitu. Nah, karena itu tidak dijadikan hujah. Nah, kesimpulannya lah, ya, orang simpulkan, we. Jadi memahami, nah ini konteks ya, dalil ayat dan hadis di atas itu begitu, bahwa kepemimpinan itu bukan didasarkan pada gender, tetapi berdasarkan pada kemampuan menjalankan tugas kepemimpinan yang diembannya. Itu kesimpulannya. Begitu kan. Adapun pernyataan Nabi tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita, karena pada saat itu kaum perempuan belum punya kemampuan menjalankan tugas kepemimpinan tersebut. Nah, ilat hukum itu namanya. Sekarang ilat hukumnya tidak ada begitu, karena hari ini wanita itu sudah lebih maju ketimbang masa lalu. Banyak yang jadi guru, banyak yang jadi hakim dan sebagainya begitu kan ya. Semacam tadi, akhirnya kan 2 kesimpulan bahwa
Al-Khitabi mengharamkan dan tidak bolehkan, tetapi Al-Qurtubi yang mengambil riwayat jadi Imam Malik dan Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah itu membolehkan, seperti begitu bolehnya wanita menjadi saksi. Jadi kalau wanita itu boleh menjadi saksi, maka jadi pemimpin pun boleh gitu. Kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Nah, gitu. Lihat sekarang posisi wanita dengan laki-laki, kurang tutup dengan dua dalil berkenaan dengan posisi. Ayat surah An-Nahl ayat 97 yang dinyatakan adalah kata Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah ini bahwa siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, unsa gitu, wa huwa mu'minun, dasarnya karena dia itu beriman. Lihat, mencerita laki-laki juga perempuan, tetapi dalam bahasa wahwanya kemudian menyatakan mukminun, tidak dipisahkan antara mukminun dengan mukminat. Karena itu ini menunjukkan bahwa kesederajatan begitu kan antara laki-laki dengan perempuan di hadapan Allah. Ya Allah saya tidak memisah-misahkan begitu. Dan Allah kan memberikan pahala yang sama. Laki-laki sholat itu dapat 1 pahalanya kali 10. Perempuan sholat juga dapat 1 kali 10. Kan gitu. Ya, ada yang beda kan begitu. Kaum laki-laki berzakat begitu kan. Ya, 1 kali 700. Benernya pahalanya harta mah lebih gede. Jadi kalau mau dapat pahala banyak, gunakan harta ketimbang sholat. Bener itu, lihat surah Al-Baqarah itu yang kamatsali habbatin ambatat sab'a sana bila, kan harta itu lebih banyak nilainya, pahalanya ketimbang sholat. Sholat itu hanya 1 kali 10 kan. Gitu. Nah sama juga wanita berzakat, bersedekah itu nilainya sama seperti itu. Itu tidak ada beda gitu dalam amalan-amalan apapun. Ya tadi min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun itu. Nah ini janji Allah itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, bahwa Allah akan memberikan kehidupan kepadanya begitu kan, dengan kehidupan yang baik kalau beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan tersebut. Kedua, walanaziyannahum, dan Allah akan nambah ya, menyelamatkan mereka begitu kan, akan menyempurnakan, membalas mereka ajrahum ya, dengan balasannya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik. Itu tidak dibedakan begitu di hadapan Allah. Bahkan kalau kita melihat secara keumuman manusia itu begitu kan, yang paling baik itu menurut Allah yang mulia itu bukan dilihat dari sisi gendernya tadi, tapi dilihat dari seberapa takwa seseorang itu. Surah Al-Hujurat menyatakan, ayo gitu, itu dalil ya, dalil yang membolehkan. Nah, dalil yang kedua, nah, persoalan kepemimpinan adalah persoalan kemampuan. Mana dalilnya? Nah, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkannya itu oleh Imam Bukhari, juz 5 2382 nomor hadisnya. Kata Abu Hurairah itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sabda Rasulnya, idza duyiatil amanatu tantadiris sa'ah. Kalau amanat itu sudah
lalaikan, sudah disia-siakan kata Rasul, maka tunggulah kehancurannya as-sa'ah. Tapi sebenarnya hadis ini mau menunjukkan bahwa ciri kiamat itu, ciri datangnya kiamat, hadis ini sebetulnya ke sana. Ciri datangnya kiamat itu adalah ketika amanat sudah disia-siakan. Duji'atil amanah. Sehingga para sahabat tanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana begitu kan menyia-nyiakan amanat itu wahai Rasulullah? Kata Rasul, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau satu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya. Catatannya itu. Kata itu. Jadi masalahnya dalam masalah kemampuan tadi begitu kan, kepada ahli itu begitu kan. Ya laki-laki banyak, kalau laki-laki tidak ahli itu begitu, malah ahli wanita lebih ahli ketimbang laki-laki. Kelayakan memimpin itu adalah wanita. Mau ambil lagi dalilnya? Kita ambil pelajaran misalkan dari peristiwa malaikat dengan Adam. Ingat ketika malaikat itu protes terhadap Allah, menyebutkan begitu kan, ataz'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan seterusnya begitu kan. Akhirnya kan kata Allah begitu kan, anbihum, sebutkanlah oleh kamu begitu nama-nama itu. Apa jawaban malaikat? Jawaban malaikat itu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak bisa menyebutkan itu karena tidak dapat ilmunya. Gitu. Kami punya ilmu ya terhadap apa yang diajarkan olehmu kepada kami, kata malaikat itu. Satu kan? Ini bicara tentang ilmu. Jadi malaikat itu juga tahu diri tidak mampu begitu kan, sehingga kelayakan untuk menjadi khalifah tadi tidak layak bagi malaikat karena tidak punya pengetahuan tentang itu. Sementara Adam pada saat disuruh anbihum bi asmaihim itu, disuruh menyebutkan nama Adam, capetang begitu kan nyebutkan. Akhirnya tahulah malaikat yang mampu yang untuk menjadi khalifah itu manusia. Ini semakna. Artinya apapun begitu kan, itu bicara tentang kelayakan, bukan soal wanita dan bukan wanitanya. Tapi lamun itu tong maksa gitu, artinya bolehlah begitu kan gitu, boleh wanita menjadi pemimpin gitu. Ini kesimpulannya. Cukup? Dalam kepemimpinan luasnya negara ada yang mempunyai kapasitas memimpin, misalnya ada 3 kesaktian tangannya paling kuat, mana yang mesti dipilih di antara 3 itu? Iya, tadi uji kemampuannya masing-masing. Setara lah gitu dianggap setara, ahli 3-3-nya. Ya kalau 3-3-nya ahli, artinya ketika 3-nya adalah dia punya hak untuk menjadi pemimpin tadi. Tinggal pilihan mau kemana. Kan masalahnya itu. Dari jadi salaki mah dipilih begitu kan, dipilihnya ku istri secara langsung. Tidak terikat sama perkawinan, kan perempuan apanya? Harus ada. Ya makanya nanti bicara tentang keutamaan begitu. Mana yang harus diutamakan? Kalau kemudian dari beberapa calon tersebut kemampuannya sama, misalkan begitu, kemampuannya sama ya antara laki-laki dan perempuan tadi, mana yang harus diutamakan? Kita harus mengutamakan kaum laki-laki untuk memimpin itu. Tapi pada saat laki-laki itu tidak kelihatan begitu kan, tidak punya kemampuan untuk itu dan wanita lebih punya kemampuan, maka saya cenderung mengutamakan wanita. Gitu. Kasih minum Bu ya. Ya, ada gambar. Jadi mari kita tutup dengan doa majelis. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Widya Dwi Aprilianti bersama kru liputan Mita Farid, Daniel Eka, Irfan Sutrisna, Mai Laila melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.